Oke, sahabat Pusdarian, kembali lagi bersama kita Kang Kempus dengan Pojok Pusdari Channel. Pada kesempatan ini saya akan membacakan berita dengan penuh warna, yaitu dengan lagu rap. Kembali lagi. Oke, gimana kawan-kawan? Semangat. Mari kita menaikkan berita-berita viral melalui lagu rap. Musik. Yo, sarkas. Ada cerita fakta di media sosial menyangkut pengunduran diri Wakil Bupati Indramayu yang membuat kita terharu melihat rombongan polisi yang mendarat darurat di Gunung Kerinci. Yo, membuat masyarakat berkecil hati. Yo, mendengar harga beras semakin tinggi. Yo, membuat Ibu Megawati mengomentari ibu-ibu ngaji. Yo, sarkas. Yo, Wakil PSSI mengundurkan diri. Yo, harga minyak curah semakin tinggi membuat Andika kangen band siap nyalek DPR RI. Luar biasa, terima kasih. Kita kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Pusdarian di channel kita Pojok Pusdari Channel dengan saya Kang Kempus dan sebelah kanan saya adalah Kang Nana. Dua Kangkung. Luar biasa nih Kang nih. Tadi saya nge-rap sedikit ya, ada berita-berita yang lagi rame nih menurut netizen, dan sampai hari ini dan seminggu yang lalu itu masih menjadi bahasan lah gitu. Kira-kira menurut Kang Nana apa aja nih, dan apa dulu nih yang kita komentarin nih Kang? Pasca KLB PSSI iya, yang menetapkan Erick Thohir sebagai ketua umum, terus Zainuddin Amali iya, selaku menteri jadi wakil, dan Ratu Tisha ya jadi wakil ketua umum PSSI. Ya, kita dari Pusdarian mengucapkan selamat kepada ketua umum PSSI baru Pak Erick Thohir. Semoga harapan dari supporter di Indonesia bisa dijalankan atau dilaksanakan gitu kan, sehingga persepak bolaan Indonesia maju dan profesional. Luar biasa. Amin ya Allah, amin. Bagaimana soal KLB ini? Review sedikit KLB PSSI ini. Kalau menurut saya sih sekarang itu fokus untuk merealisasikan janji-janji kampanye terutama oleh Ketum Erick Thohir ya, yang kemarin rame limbah janji gitu kan. Salah satunya yang rame itu terkait masalah hukuman kepada mafia bola gitu kan. Siapa saja yang mempermainkan skor atau bisa sebut dengan mafia bola akan dihukum seumur hidup gitu. Terus yang di internal juga sebenarnya belum selesai gitu. Kalau kita ngomongin Waketum ya, wakil ketua umum PSSI ya, terutama itu Zainuddin Amali ya, yang selaku Menteri Pemuda dan Olahraga gitu kan. Katanya sih gitu kan, banyak masyarakat yang yang dilema lah terkait masalah rangkap jabatan itu. Menurut Kang Nana gimana itu? Ya, jadi kan Pak Zainuddin Amali sudah menyampaikan bahwa dia mengundurkan diri lah gitu ya kepada Presiden Jokowi terkait posisinya yang sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dan juga sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Dan Presiden Jokowi menanggapi bahwa Zainuddin Amali baru secara informal sudah menyatakan mengundurkan diri, tapi secara Menteri Pemuda dan Olahraga. Ada apa ya dia memilih? Tapi secara formal, maksudnya secara tertulis itu belum. Nah itu belum membuat surat pengunduran diri itu. Nah ini yang menjadi publik mungkin banyak bertanya gitu kan,
kenapa PSSI ini lebih prestisius dibandingkan dengan Menpora gitu kan. Padahal kan banyak orang yang ingin jadi menteri, banyak gitu kan, ngantri kader partai pada gitu ngantri. kan. Tapi dengan Pak JA ini, Zainuddin Amali lebih memilih di sebagai wakil ketua umum PSSI. Nah itu ya, kalau bicara pingin fokus atau harus fokus, ya memang harus satu fokus dong, karena ya PSSI ini fansnya sangat besar sekali, penggemarnya dan penontonnya sangat besar sekali gitu kan. Maka harus benar-benar ya itu dari awal bahwa PSSI harus maju dengan di bawah kepengurusan yang baru ini. Nah itu, kalaupun contoh halnya merangkap jabatan, ya ada beberapa netizen yang bilang, kebayang ya nanti kalau pengurus PSSI menghadap ke Menpora gitu ya. Yang Menpora itu ya Pak Zainuddin Amali tentunya, gitu kan. Nah itu, jadi mitra kerja dari Menpora itu PSSI gitu. iya, nah itu ini kebayang kan posisi lain Pak Zainuddin Amali sebagai wakil ketua umum PSSI, di sisi lain sebagai Menpora. Nah kalau dalam satu pertemuan gimana coba? Kang Kempus nih sebagai menteri, gitu kan, dan juga sebagai wakil, terus nanti menghadap gitu kan. Juga saya, kecuali saya punya hodam itu. Jadi ada dua nih. Nah itu karena sebenarnya banyak Kang Kempus itu menteri-menteri yang merangkap jabatan dalam Federasi Olahraga di Indonesia gitu kan. Salah satunya juga saya lihat di media sosial juga ya, di berita gitu kan, terkait masalah Prabowo juga ya. Nah, dia Prabowo contohnya yang sekarang jadi Menteri Pertahanan, dan dia sebagai Ketua Umum Pencaksilat. Nah itu, terus Luhut Pak Luhut, dia juga sebagai Menteri Maritim ya dan Investasi kan, dan merangkap sebagai Federasi Olahraga Atletik. Nah terus ada juga Basuki, Menteri PUPR, dia juga sebagai Ketua Umum Federasi Olahraga Dayung seluruh Indonesia. Iya benar. Nah itu, dan Pak Hadi juga ada yang Menteri itu tuh, Menteri Pertanahan itu, BPN gitu kan, dan dia merangkap juga sebagai tapi dia sampai 2023 ya kalau nggak salah, itu dia juga sebagai Ketua Umum Federasi Karate. Nah itu. Tapi yang jadi yang unik adalah yang itu, yang Pak Zainul Amali ini, karena semua federasi olahraga itu pasti berkoordinasi atau bermitra atau di bawah naungan atau pengawasan Menteri Olahraga. Nah itu. Nah Zainul Amali, kalau yang lain kan nggak ini ya. Ya contohnya Bapak Prabowo menghadap sebagai Ketua Umum Pencaksilat menghadap ke Menpora, gitu kan. Biasa, maksudnya nggak terlalu ini gitu ya, tapi akan sedikit mengganjal adalah ketika Menteri Menporanya Pak JA, wakil Ketua Umum PSSI juga Pak JA. Terus ada pertemuan lah gitu antara PSSI dengan Menpora. Nah itu yang sepakat. Itu. Lanjut aja Kang nih, kan kita banyak nih kan berita-berita yang harus kita ulas juga nih. Ya betul. Selanjutnya apa nih yang lagi rame di masyarakat sekarang ini? Nah, setelah KLB PSSI ini ada muncul isu terkait Ibu Mega. Oh iya, di TikTok rame itu. Memberikan inilah istilahnya itu apa ya? Kritik mungkin ya, kritik terkait ke ibu-ibu pengajian sampai melupakan anak-anaknya kan kayak gitu. Itu gimana itu? Ya kalau menurut saya sih nggak usah dikomentari sama kita ya. Sebenarnya udah kenyang juga Ibu Mega dikomentari oleh netizen. Saya lihat di TikTok gitu kan, atau di media sosial lainnya gitu kan, pidato terkait masalah Ibu Mega gitu kan, mengomentari ibu-ibu pengajian gitu kan. Sebenarnya kita gak usah gitu kan pedas-pedas Kang. Masalah kita kalau pedas janganlah gitu kan. Jangan pedas-pedas lah. Udah jelas lah gitu makan. Sebenarnya Ibu Mega nggak usah masuk juga ke ranah itu gitu kan. Itu maksudnya kan mayoritas kita kan di sini paham lah gitu kan, nggak usah masuk ke hal itu gitu kan. Menurut Kang Nana gimana itu Kang?
Ya, kalau bagi saya sih ini kan hal yang bisa dianggap sedikit privasi, sensitif lah kan, Iya, gitu loh, sensitif. Itu bicara aktivitas pribadi ya. aktivitas pribadi gitu kan. Nah itu, tapi ya kita juga nggak ngerti kan konteksnya dalam dalam kenapa harus muncul pernyataan itu gitu kan. Nah itu karena kan banyak yang bilang ya itu kan persoalan manajemen waktu lah, antara ngurus anak, ada pengajian gitu. Terus ada yang bilang juga ya kalau pengajian kan banyakannya orang yang sepuh, orang tua yang udah punya cucu katanya kan kayak gitu. Dan ibu-ibu muda itu banyakannya pengajiannya di internet, di YouTube katanya kan kayak gitu. Tuh. Tapi lepas dari itu, tiba-tiba pada hari ini, di hari Senin ya, tanggal 21 Februari ini kita terhentak gitu ya, bahwa ada 2 kenaikan yang sedang merangsek gitu ya. Kebutuhan pokok ya Kang ya. Kebutuhan pokok gitu. Dan ini adalah kebutuhan yang memang dirasakan oleh rumah tangga. Iya. Gitu kan. Terdampak Keluarga gitu. Itu adalah masalah minyak goreng. Ya gitu kan, minyak goreng yang memang ini udah berapa ya? Kita udah 4 bulan apa 5 bulan ya ngomongin minyak goreng terus. Posisinya naik sempat turun gitu kan. Nah itu tiba-tiba sekarang naik di angka sekitar 17.000 per liter gitu kan. Nah, saya kebayang ini kalau pemerintah nggak sampai mengatasinya, kita kan mau ngadapin Ramadan. Pasti kebutuhan pokok bakal lebih meningkat Kang. Nah dan itu bayang dong, Ramadan itu kan ada 2 yang wajib loh. Iya, apa nih? 1 kolak. Ya kan, termasuk es buah dan lain-lain yang cairan. Gorengan ya. Yang kedua gorengan. Iya, gorengan pakai minyak goreng ya. Nah itu, kalau sampai contoh halnya minyak goreng tidak bisa diatasi, apa mau bakwan istilahnya itu direbus, dikukus gitu kan. Nah itu, atau sampai lebaran kita tidak merasakan masakan yang digoreng dong kan kayak gitu kan. Nah, sian lah masyarakat nah itu, karena ini sangat hal penting sekali gitu ya. Jangan sampai minyak goreng ini ya kayak kasus BBM ya. Ternyata di Indonesia yang minyak ini naik terus gitu. Naik terus, bingung nih. Kayak gitu ya. Minyak naik terus ya. Nah, terus yang kedua juga tadi apa aja nih? Yang pertama minyak goreng yang minyak goreng naik. Terus ada lagi berita beras. Buset. Nah, itu gimana tuh? Makanya saya pernah melihat berita ya terkait ini ketua Bulog gitu kan. Saya udah ditangkap yang di Serang itu ada 6 mafia Bulog yang udah ketangkep. Tetapi pada hari ini kenyataannya harga beras nih, saya baca ya di Tempo ya, harga beras masih tinggi, lampaui head ya. Head itu harga eceran tertinggi ya, meski Bulog sudah operasi pasar. Iya. Dampaknya ke inflasi, tanda tanya. Di sini harga beras premium sekitar 13.850 per kilogram. Terus harga beras medium sekitar 11.000 lebih kan. Itu kan masih tinggi. Saya juga gini-gini juga sering jual beli beras itu kan. Makanya terdampak banget nih. Itu kan padahal udah beberapa kali gitu kan operasi pasar oleh pemerintah terkait gitu kan. Iya. Jadi minyak goreng ini gara-gara beberapa bulan yang lalu itu naik terus, pada akhirnya menterinya dicopot. Ya kan? Nah itu ya harapan kita sih ini segeralah pada menteri yang baru ini nih, gitu Pak kan. Julhas ya. Pak Julhas ini segera untuk menyelesaikan minyak goreng ini, karena yaitu minyak goreng naik, beras naik, gitu kan. Lalu apa yang mau dimasak kan kayak gitu? Sebelum naik semuanya kan gitu. Nah itu. Jangan-jangan nanti ke depannya harga cangkul juga bisa naik ini. Iya, makanya ini juga nih, padahal kan menjelang tahun politik juga kan ya. Harusnya pemerintah itu bekerja keras gitu kan, biar masyarakat nanti puas terhadap kinerja ya. Kita sebagai masyarakat ya berharap seperti itu gitu kan. Betul. Mohon kepada pemerintah terkait ini aspirasi masyarakat terkait masalah harga bahan pokok terutama beras dan minyak curah ini
mohon segera ditinjau dan harganya distabilkan kembali. Lanjut Kang, kayaknya tadi saya banyak juga nih, sampai lupa tadi nge-rap nih, ada hal apa aja nih yang menarik nih? Sebenarnya cukup, yang agak rame itu cuma hal-hal apa kebutuhan pokok, terus yang olahraga. Oh sebentar lagi itu pertandingan tuh gimana itu? Pertandingan apa nih? Yang usia 20 itu. Oh Ini iya. kan ketum PSSI-nya baru nih, ya mudah-mudahan lah timnas kita ini semangat terus gitu dengan ketum baru ini. Menurut saya untuk saat ini kemarin kan masih kualifikasi ya. Iya. Waktu melawan Fiji Indonesia menang 4-0, dan waktu kemarin Indonesia kalah 2-1 melawan New Zealand. Ya wajar sih, New Zealand mah kan dia kelas-kelas Eropa ya. Jadi dengan skor 2-1 ya tipis gitu kan, dan mudah-mudahan depan kita bisa menang. Dan saya melihat pertandingannya lumayan agak berkualitas. Berkualitas lah gitu, ada kemajuan ya, apalagi komunikasi antara Erick Thohir dan Sintayong itu dipererat, sangat dipererat. Dan saya sindir juga Kang, ada di salah satu apa ya daerah gitu kan, terutama daerah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu gitu kan, ada seorang wakil bupati sekaligus artis itu Kang Luki Hakim itu mengundurkan diri. Nah, Kang. itu kenapa? Orang kan pada pingin gitu iya, ya. Sampai 2 periode bahkan sampai ini selamanya gitu kan. Iya, sampai membuka terkait masalah dapur lah, gaji kan. Masyarakat sampai wah gede-gede juga ya. Tapi dia mengundurkan diri dengan alasan gitu kan. Apa itu? Karena dia malu kepada masyarakat karena tidak bisa menempati janjinya Kang. Itu. Tapi saya baca berita komen netizen juga ya, banyak yang bilang, wah Masya Allah kalau semua wakil bupati pejabat seperti ini gitu kan, banyak yang mengundurkan diri gitu kan. Ada juga yang kayak gitu, terus ada juga yang kenapa tidak menepati aja janjinya Pak, kan masih ada waktu gitu kan. Banyak lah gitu kan. Cuma kemarin dia menulis surat terbuka melalui media sosial mereka kepada Pak RK ya, selaku Gubernur Jawa Barat gitu kan, ingin ketemu gitu kan, gimana baiknya ya, kita nanti lihat aja baiknya gitu kan. Takutnya ada pres sama bupatinya gitu kan. Karena ada apa nih kan, nggak tahu nggak apa. Biasanya kan kalau wakil bupati ya, kalau pelanggaran menyimpang ya, misalkan korupsi gitu kan, iya, asusila wajar, asusila wajar gitu kan, ini korupsi wajar, ini kok diem-diem langsung pengen mundurin gitu kan. Padahal secara fasilitas sudah oke, ya kan, gitu. Dan gaji sangat luar biasa dibanding kita nih. Makanya kita juga nih nongkrong nih, biasanya ada apa-apa kita cuma kopi atau cuma korek doang. Ini biasanya nih yang nongkrong-nongkrongnya yang biasa modal korek doang nih, jangan tersinggung ya. Mohon untuk kerja keras agar keberi rokok. Oke, mungkin sekian review untuk berita di segmen sekarang. Kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya, mereview berita dengan ya bacaan kita sebagai anak muda gitu, yang sering berkumpul lah dengan masyarakat di bawah gitu kan. Nah itu. Saya juga bukan pengamat ya. Iya bukan. Tapi penikmat kopi gitu. Cuma kalau misalkan rame, saya juga bisa diundang, boleh. Ada diskon. Ada banyak undangan. Hajatan tapi. Ada ngamplop itu mah luar biasa. Oke, terima kasih buat sobat Pusdarian. Jangan lupa subscribe, like, komen, ya di share juga nggak apa-apa sih ya, karena semua itu gratis. Dan mudah-mudahan dengan silaturahmi kita lewat media sosial YouTube ini bisa menjalin silaturahmi dan mempererat rezeki. Tonton sampai habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.